Hal ini nggak mungkin terjadi karena sudah turun-temurun, tetapi di saat itu mereka yang merasa bingung gitu. Mereka masih tetap berpegang teguh dengan kepercayaan leluhur mereka. Di saat itu, awal-awalnya mereka tetap menolak hal tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, hari ini pembahasan kita tentang sebuah tradisi yang cukup aneh yang membuat orang-orang dari sebuah kelompok yang menjalankan tradisi tersebut mengidap sebuah penyakit. Ini cukup seru buat kita bahas ya geng ya, karena kenapa? Hal kayak gini tuh selalu menghantui isi kepala gue. Gue tuh selalu bertanya-tanya ya, bagaimana sekelompok suku bisa mengadaptasikan kebudayaan atau kebiasaan mereka dengan kehidupan sehari-hari, baik itu dari segi kesehatan maupun agama. Kita contohin aja kayak gini. Kita tahu ya suku Maori, orang Samoan, atau lebih universalnya itu adalah orang-orang dari ras Polynesian misalkan. Mereka itu kan punya tradisi atau budaya untuk mentato tubuh, ya kan? Mereka punya budaya itu. Lalu bagaimana bisa orang-orang dari suku mereka menerapkan adaptasi tersebut atau mentoleransi budaya mereka ketika mereka memeluk sebuah agama? Let's say mereka misalkan memeluk agama Kristen atau memeluk agama Islam misalkan. Kan di agama Kristen dan Islam sebenarnya mentato tubuh itu ya tidak dianjurkan oleh agama gitu ya, alias sedikitnya dilarang lah gitu. Bagaimana nih caranya kalau di kelompok atau di suku tertentu mereka justru memiliki budaya yang bertentangan dengan agama? Mau nggak mau mereka itu harus membagi dua, yaitu mereka tetap menjalankan tradisi leluhur mereka atau budaya mereka, tapi tetap menjalankan agama. Jadinya dibilang seimbang ya bisa jadi, atau justru agamanya 80%, 20%-nya itu mereka ya udahlah gitu ya. Nah lalu bagaimana dengan kesehatan? Seperti yang kita tahu ya, banyak tradisi-tradisi di dunia ini yang juga sebenarnya bertentangan dengan kesehatan. Kita misalkan aja salah satunya tradisi dari suku Karen Thailand. Mereka punya kebiasaan untuk memanjangkan leher, atau budaya unik yang disebut dengan lotus feet. Ini berasal dari Cina, yang mana itu benar-benar merubah bentuk kaki wanita-wanita tradisional Cina dulunya. Nah itu kan berhubungan dengan kesehatan tuh geng. Tapi mau nggak mau, walaupun bertentangan, mereka harus menjalankan itu. Atau satu lagi deh, gua kasih tradisi masyarakat Afrika, yang mana bibir mereka itu ditaruh kayak mangkok gitu tuh, piercing gede gitu. Itu kan bertentangan ya, itu bertentangan dengan kesehatan sebenarnya. Tapi mau nggak mau itu adalah sebuah tradisi. Sama seperti yang akan kita bahas hari ini. Kebiasaan turun-menurun atau tradisi dari leluhur yang mana harus dilestarikan oleh anak cucu mereka agar tradisi tersebut terus bisa dirasakan sampai ke penghujung kehidupan. Walaupun beberapa dari tradisi itu membahayakan keturunan mereka. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tradisi yang akhirnya menyebabkan penyakit bagi kelompok suku yang menjalankan tradisi ini. Kelompok suku tersebut bernama suku Fore, asalnya dari Papua Nugini, yang mana kebiasaan dari tradisi mereka ini terbilang cukup ekstrim, cukup buruk, yang menyebabkan akhirnya suku mereka ini mengidap sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit kuru. Menyedihkannya nih geng ya, penyakit kuru yang muncul di kalangan warga suku Fore ini justru dianggap oleh mereka sebagai penyakit sihir. Padahal secara ilmiah gitu ya, penyakit ini bisa dijelaskan penyebabnya apa, pantangannya apa, dan akibatnya apa. Jadi bukan karena sihir, tapi lebih kepada kebiasaan. Seperti yang kita tahu ya, tubuh kita ini kondisinya tergantung dengan apa yang kita konsumsi. Kalau mulut dan perut itu tergantung dengan apa yang kita makan. Kalau mata tergantung apa yang kita lihat, dan isi otak itu tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Jadi semuanya itu tergantung konsumsi. Pembahasan kali ini cukup menjijikan sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran. Mungkin sebelumnya gue pengen nanya dulu, kalian pernah nggak sih makan gulai otak? Bukan otak-otak ya, kalau otak-otak kan ikan gitu. Ini gulai otak, baik itu dari gulai sapi, gulai kambing, atau mungkin dari ayam misalkan. Nah, pernah nggak kalian makan otak hewan lah ibaratnya? Pasti gue yakin pernah. Dan orang tua kita kalau misalkan kita makan otak hewan gitu ya, gulai otak tuh selalu mensuges. Kalau orang tua gue tuh selalu bilang jangan banyak-banyak makannya, nanti pusing katanya. Dan sugesti tersebut benar-benar berdampak. Jujur gue nggak bisa menjelaskan secara ilmiah sebenarnya. Mungkin ada teman-teman yang di sini merupakan mahasiswa kedokteran atau justru dokter yang menonton bisa menjelaskan nih secara ilmiah tuh gimana. Kenapa sih ketika makan gulai otak itu agak pusing gitu? Apakah itu hanya sugesti gara-gara larangan orang tua gitu ya? Atau justru itu memang ada dampaknya gitu? Nah mungkin nih geng ya, memakan gulai otak yang terbuat dari otak hewan itu masih dalam kata wajar. Yang namanya juga manusia ya, apa aja dilahap gitu selama tubuhnya masih bisa menerima. Berbeda dengan suku yang akan kita bahas, suku Fore dari Papua Nugini. Mereka memakan
otak dari people gitu ya. Memakan otak people. Gue nggak bisa ngucapin secara frontal, takutnya di YouTube malah ditegur ya kan. Jadi mereka tuh makan otak people dan people yang sudah wafat yang mereka makan. Untuk apa? Apakah ini sebuah tradisi, ataukah ini sebuah ritual, ataukah memang doyan? Sekarang kita bahas nih tentang kebiasaan dari suku Fore Papua Nugini ini, yang mana ini cukup ekstrim dan menyebabkan sebuah penyakit yang bernama penyakit kuru. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, suku Fore, salah satu suku tertua yang ada di Papua Nugini, yang mungkin suku ini masih berkerabat dengan suku dari orang-orang Papua yang ada di Indonesia. Nah, suku Fore ini adalah kelompok suku yang tinggal di distrik Okapa, Oceania Eastern Highlands Provinsi. Mereka pada zaman dahulu itu merupakan suku yang terisolasi, alias mendapatkan modernisasi yang cukup lambat gitu ya. Mereka ini terisolasi dari dunia luar sampai pada tahun 1950-an. Untuk jumlah dari masyarakat suku Fore ini nggak ada yang tahu. Jadi jumlahnya itu bisa jadi lebih banyak, bisa jadi hanya sedikit, karena agak sulit untuk dibedakan ciri khas dari suku-suku yang ada di Papua Nugini. Tapi pada suatu waktu ada seorang pencari emas asal Australia yang pernah mencoba untuk mensurvei daerah di sekitar pemukiman suku Fore. Kemudian dia menyadari ternyata di dataran tinggi tempat pemukiman suku Fore ini hidup itu rakyatnya ada sekitar 1 juta jiwa, alias besar banget. Jadi bisa dikatakan mereka itu kayak tinggal di satu pulau yang merupakan keturunan dari suku Fore semuanya. Lalu kabarnya nih geng ya, dari 11.000 suku Fore yang tinggal di sebuah desa misalnya, nah itu 200 orangnya setiap tahunnya meninggal dunia. Nah 200 orang yang meninggal dunia ini disebabkan karena sebuah penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Tapi ketika ditanyakan kepada orang suku Fore, sepertinya mereka tuh udah terbiasa menghadapi kematian yang kayak gitu. Jadi meninggoynya itu karena alasan yang gak jelas, dan mereka menjelaskan kalau hal ini udah sering terjadi dan mereka percaya kalau itu adalah hal goib. Dan mereka menyebut fenomena tersebut sebagai sakit kuru atau penyakit kuru. Saking seringnya masyarakat suku Fore ini mengalami sakit tersebut dan mereka selalu mengobati dengan cara tradisional, mereka akhirnya terbiasa dengan penyakit tersebut, yang mana mereka selalu percaya kalau penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan. Yang namanya mereka warga suku pedalaman gitu ya, yang bisa dikatakan mereka tidak memiliki banyak informasi, mereka tertinggal, mereka tidak mengerti dengan anatomi tubuh manusia, urusan medis, obat-obatan gitu. Akhirnya mereka nerima-nerima aja. Jadi menganggap penyakit tersebut sebagai takdir, tidak pernah mengoreksi atau mencari tahu penyebab dari penyakit ini. Nah, sekarang kita bahas sedikit nih tentang asal-muasal penyakit kuru. Kapan sih dimulainya? Penyakit kuru yang dianggap biasa oleh masyarakat di suku Fore Papua Nugini itu justru mendatangkan rasa penasaran para ilmuwan yang menganggap penyakit ini ya aneh dan tidak biasa. Nah akhirnya sejumlah ilmuwan itu sempat melakukan kontak langsung kepada suku Fore dan meminta izin untuk meneliti dari mana sih sebenarnya penyakit kuru ini. Penelitian ini melalui fase yang cukup rumit dikarenakan orang-orang dari suku kuru ini bukan orang-orang yang gampang bergaul gitu ya, bukan orang-orang yang bisa diajak kompromi. Apalagi para ilmuwan membutuhkan sampel, yaitu berupa jenazah atau jasad dari warga suku Fore yang terkena penyakit kuru ini. Nah akhirnya para ilmuwan pun mendapatkan kesempatan setelah bernegosiasi, dan mulailah mereka melakukan penelitian terhadap jenazah suku Fore yang terkena penyakit kuru. Nah di saat itu mereka melihat adanya unsur bakteri dan virus yang cukup aneh, dan para ilmuwan ini tidak tahu asalnya dari mana. Nah akhirnya para ilmuwan ini mencoba untuk hidup bersama orang-orang dari suku Fore untuk bisa meneliti kebiasaan dari suku tersebut. Jadi nanti bakal dirunut tuh, bakal dilihat dari mana asal muasal bakteri dan virus penyebab penyakit kuru tersebut. Nah mulailah para ilmuwan yang meneliti ini melihat kebiasaan dan gaya hidup orang-orang Fore. Nah ternyata ditemukanlah fakta yang cukup mengerikan. Para ilmuwan ini melihat sebuah kebiasaan aneh dari masyarakat suku Fore yang suka makan otak
people yang sudah meninggoy. People mana nih yang dikunyah-kunyah dan di-eat oleh masyarakat Fore ini? Nah, ini faktanya cukup mengerikan juga ya. Nah, ternyata jenazah yang dikonsumsi oleh mereka adalah jenazah keluarga mereka sendiri yang sudah meninggoy. Nah, di dalam keilmuan ini ada bahasa ilmiahnya. Aktivitas kayak gini disebut dengan ini. Sorry, gue nggak bisa ngucapin, takutnya kena teguran YouTube. Nah, itu sebutannya. Jadi itu semacam aktivitas mengkonsumsi kerabat sendiri yang merupakan bagian dari ritual berkabung atau ritual kedukaan karena merasa kehilangan. Nah, tapi hal ini berbeda ya jika mereka itu mengkonsumsi jasad dari musuh mereka. Kalau jasad dari musuh namanya beda lagi, namanya ini nih. Tuh. Jadilah di saat itu akhirnya terbukalah semuanya. Kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Fore ini adalah penyebab dari munculnya penyakit kuru. Nah, akhirnya ini seperti lingkaran hitam yang mana itu akan berputar di situ terus. Salah satu keluarga mereka meninggoy karena penyakit kuru. Nah, lalu keluarga yang lain justru mengkonsumsi jenazahnya. Ya, akhirnya penyakitnya pindah di situ-situ aja gitu. Dan itu menjadi siklus yang cukup buruk di kalangan warga suku Fore. Penyakit kuru ini menjangkit pada sistem saraf yang dapat berakibat fatal. Nah, kondisi medis ini disebabkan oleh keberadaan protein abnormal yang disebut dengan prion yang ada dalam otak manusia. Infeksi penyakit kuru ini sendiri terjadi saat prion masuk ke dalam tubuh individu yang lain. Nah, hal inilah yang menyebabkan penyakit kuru ini akan menggerogoti tubuh individu tersebut dari dalam. Kapan pertama kali penyakit kuru ini muncul? Kapan boomingnya? Siapa orang pertama yang terjangkit gitu ya? Nah, munculnya penyakit kuru ini itu pada awal tahun 1950 hingga 1960-an. Dan yang pertama kali terkena penyakit ini ya sekelompok orang yang ada di suku Fore. Nah, sementara suku-suku lain di luar suku Fore yang ada di Papua Nugini itu jarang sekali ditemukan penyakit ini. Penyakit ini menyerang bagian otak yang disebut dengan cerebellum. Nah, peran dari cerebellum ini adalah mengkoordinasi gerakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kayak kita mau jalan gitu ya, kita mau bergerak, itu adanya di cerebellum tersebut. Jadi dengan kata lain, cerebellum itu adalah bagian otak kecil, geng. Nah, penyakit kuru ini sendiri termasuk ke dalam kelompok penyakit yang disebut dengan penyakit transmissible spongiform encephalopathis atau SES. Jadi tulisannya kayak gini nih, TSES kecil. Dan lebih sering disebut dengan penyakit prion. Seperti yang gue katakan sebelumnya, siklusnya itu berputar di situ-situ aja. Penyakit ini kan sudah menyerang bagian otak manusia. Nah, lalu dia meninggoy. Nah, ternyata manusia lain justru mengkonsumsi ya otak yang sudah terkontaminasi tersebut, alias mengandung prion tadi. Ya otomatis semua penyakit tadi akan berpindah ke individu yang mengonsumsi tadi. Lalu selain itu, penyakit ini juga bisa menular dengan cara lain, yaitu melalui kontak dengan luka terbuka pada tubuh individu yang menderita kuru. Jadi cukup bahaya ya kalau ada orang yang menderita kuru, terus dia ada luka gitu, terus kita nyentuh, nah itu bisa langsung berpindah atau ikutan terjangkit. Lalu kenapa disebut dengan kuru? Nah, kuru ini dalam bahasa mereka itu berarti menggigil atau kayak orang gemetar ketakutan. Dan hal ini diambil dari gejala yang terlihat pada para penderita kuru. Jadi mereka itu kayak menggigil, kayak orang ketakutan dan benar-benar lemas. Saraf motoriknya sama sekali tidak bisa bergerak gara-gara bagian otak kecilnya itu sudah terganggu. Lalu bagaimana gejala-gejala penyakit kuru ini? Gejalanya itu muncul dalam 3 tahap. Di tahap pertama, penyakit kuru, penderitanya itu bakal mulai kesulitan menyeimbangkan dan mempertahankan postur tubuh. Ya, karena dia menyerang bagian otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum. Nah, lalu di tahap kedua, penderitanya mulai lumpuh dan tidak bisa berjalan. Nah, hal ini bukan disebabkan karena matinya persendian atau matinya otot-otot, tapi lebih kepada saraf motoriknya yang sudah tidak lagi berfungsi, tidak bisa lagi memerintahkan otot-otot dan persendiannya untuk bergerak. Di fase ini mereka baru mulai akan bergetar atau pergerakan dari tubuhnya yang tidak disadari atau tidak dikontrol oleh si pemilik tubuh. Lalu di fase terakhir atau tahap terakhir, penderita penyakit kuru itu tidak akan bisa berbuat apapun termasuk berkomunikasi. Nah, mereka bahkan akan buang air di atas kasur karena tidak lagi mengajukan permintaan apapun kepada orang-orang di sekitar. Barulah perlahan-lahan mereka akan menunjukkan gejala demensia atau perubahan perilaku. Dan akhirnya
mereka akan berada di fase di mana mereka akan merasa sangat kelaparan dan mengalami malnutrisi. Nah, disitulah akhirnya mereka meninggal dunia. Nah, tapi ada juga penderita dari penyakit kuru ini berakhir meninggal dunia gara-gara mengalami pneumonia. Nah, di situ mereka akan merasa sangat kesakitan dan orang-orang di sekitar atau keluarganya akan berusaha ikhlas karena mereka tahu penyakit kuru ini tidak bisa diobati. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari orang-orang suku Fore ini untuk memakan otak? Apa fungsinya? Sekarang kita bahas. Ada fakta yang cukup menggelikan di sini. Jasad yang mereka konsumsi atau mereka makan ya, itu merupakan jasad yang sudah 2 hari. Nah, jadi mereka menunggu fase 2 hari terlebih dahulu yang dimana jasad tersebut bisa dikatakan sudah dalam kondisi busuk. Hal ini mereka lakukan sebagai sebuah bentuk ritual pemakaman. Jadi cara mereka memakamkan keluarga mereka kayak gitu. Pemakaman versi mereka itu bukan dengan cara dikubur atau dikremasi atau dibakar. Nah, tetapi mereka justru memasak dan memakan jenazah tersebut sehingga dicerna di dalam perut mereka ya menjadi kotoran. Ya memang sih secara hasilnya ya mirip-mirip juga gitu kan. Si jenazah tadi ya menghilang secara jasadnya, tetapi proses dan konsepnya benar-benar berbeda dan tidak lazim. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas turun-menurun dan sudah menjadi tradisi para leluhur mereka dan mereka diharuskan untuk percaya dan mengimani hal tersebut. Dan bagi suku Fore, mereka ini masih memiliki kepercayaan bahwa tanah yang mereka tempati atau tinggali yang menciptakan kehidupan mereka di dunia. Jadi mereka ini adalah masyarakat-masyarakat yang masih beragama kepercayaan. Jadi masih menyembah segala sesuatu yang ada di alam. Mereka percaya tanpa adanya tanah mereka mungkin tidak pernah bisa lahir. Kepercayaan ini mereka sebut dengan Bagina. Nah, Bagina ini dimaksudkan sebagai sosok yang menciptakan leluhur mereka atau bisa disebut dengan Amani yang melahirkan suku mereka atau suku Fore. Ritual yang mereka lakukan ketika ada salah satu warga mereka yang meninggal, pertama-tama mereka akan melakukan sebuah ritual untuk memastikan kalau setiap jiwa yang meninggal dunia itu mencapai tujuan yang tepat. Ya apalagi kalau bukan sebutannya surga lah gitu ya, kalau bagi kita yang beragama. Mereka memiliki kepercayaan adanya kehidupan setelah kematian, yang mana setelah kematian auma atau aspek-aspek baik dari jenazah tersebut akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang disebut dengan Kwelanan Damundi atau yang mereka anggap sebagai tanah untuk orang yang sudah meninggoy. Dan di dalam ritual ini mereka percaya agar si jenazah ini bisa mencapai auma dan mencapai Kwelanan Damundi, maka anggota keluarga yang ditinggalkan harus meletakkan makanan yang mereka punya dengan jenazah tersebut selama 2 hari sebelum akhirnya jenazah tersebut ikut mereka makan. Bayangkan ya, setelah 2 hari didiamkan makanannya aja udah membusuk, apalagi jenazahnya. Nah, itulah yang membuat ritual ini benar-benar menggelikan. Tetapi mereka sudah terbiasa dengan hal itu, jadi nggak jijik lagi. Dari seluruh tubuh atau jenazah si mayit itu tidak ada satu hal pun yang dibuang, semuanya itu dikonsumsi oleh mereka. Tapi hanya ada satu yang benar-benar tidak dikonsumsi karena rasanya pahit, yaitu kantong empedu. Mereka ini adalah suku yang menanam tebu alias berkebun tebu. Setiap keluarga itu memiliki kebun tebu masing-masing. Dan biasanya ritual yang mereka lakukan untuk menghormati jenazah yang meninggal itu berlokasi di kebun tebu milik almarhum atau milik keluarga almarhum. Nah, pertama-tama ritual ini dilakukan kerabat dari sang ibu atau kayak sepupunya ibunya atau tantenya gitu ya. Nah, itu bakal mengambil sebuah pisau bambu yang cukup tajam baru langsung memisah-misahkan bagian dari jenazah tersebut. Nah, mereka juga menggunakan sebuah kapak batu. Ya ala-ala orang primitif gitu, geng. Nah, pertama-tama mereka akan melepaskan tangan dan kaki, lalu akan membelah lengan dan kaki untuk menghilangkan otot-ototnya. Lalu barulah setelah itu mereka akan membuka bagian mulai dari dada ke perut. Hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena takut terkena kantong empedu tadi. Kalau sampai kantong empedu pecah, itu maka pahitnya akan merusak daging. Barulah yang paling sakral, yang paling terakhir adalah melepas bagian kelapa. Bagian kelapa dilepaskan lalu isi di dalamnya dikeluarkan, yaitu bagian otak. Lalu setelah dipisah-pisahkan, termasuk jeroannya juga dipisahkan, barulah dibumbui dan dimasak. Semua bagian gak ada yang ketinggalan. Isi di dalam tulang atau sumsum itu juga dikonsumsi dan bahkan tulangnya ditumbuk menjadi halus untuk dijadikan campuran sayuran. Prosesnya itu berbeda-beda. Kalau bagi orang-orang dari suku Fore Utara, prosesnya itu langsung dilakukan. Pemotongan demi pemotongan langsung setelah si jasad dirasa sudah cukup busuk. Nah, sementara bagi orang di Fore Selatan, cara menyimpan dan menunggu jenazahnya membusuk itu berbeda. Mereka
mereka justru mengubur jenazah itu terlebih dahulu. Kemudian baru digali lagi. Kondisi setelah digali menurut mereka itu adalah kondisi yang sudah matang. Padahal kalau menurut kita orang normal itu kan kondisi yang sudah mengalami pembusukan gitu. Dan setelah itu, setelah mereka anggap pembusukan itu sebagai kondisi matang, barulah mereka memotong-motong dan langsung dihap satu-satu. Terkadang ada juga yang melalui proses dimasak lagi. Dan kalian bayangkan ya, bagi orang Fore Selatan ini, memasak daging yang sudah dikubur itu pasti sudah ada belatung-belatungnya. Dan bagi mereka itu justru penambah kelezatan. Jadi belatungnya ikut dimasak. Di beberapa kepercayaan suku Fore, ada yang melakukan hal seperti ini nih geng. Jadi para laki-lakinya itu boleh memakan semua daging, sementara wanita khusus memakan bagian otak. Nah, hal ini sengaja mereka lakukan agar berkahnya berbeda. Jadi mereka percaya kalau dengan memakan hal tersebut, keluarga mereka akan diberkahi. Jiwa dari anggota keluarga yang dimakan itu akan memberikan berkah terhadap masing-masing mereka. Masing-masing laki-laki yang sudah memakan daging dan masing-masing perempuan yang sudah memakan otak. Perihal ini mereka percayai kalau ada yang namanya jiwa Aona dan jiwa Yasegi yang diturunkan oleh si jasad kepada anggota keluarganya. Jiwa Aona ini dimaksud dengan kemampuan khusus yang akan diturunkan kepada keturunan-keturunan yang disukai oleh si jasad yang meninggal. Jadi dia sayang sama siapa gitu ya. Nah, itu jiwa Aonanya akan turun. Tapi kalau misalkan ke keluarga yang dia nggak sayang-sayang amat, biasanya hanya akan mendapatkan berkah tok. Sedangkan jiwa Yasegi itu adalah kekuatan leluhur yang akan turun-temurun kepada semua pihak. Jadi semuanya dapat berkah yang rata. Ritual semacam ini pernah ditanyakan oleh beberapa orang dari luar suku mereka. Sebenarnya apa sih tujuannya dan kenapa kalian mempercayai hal ini? Menurut suku Fore, ini adalah bagian dari pemurnian. Dan hal ini dipercaya tidak dapat mencemari mereka, tidak dapat memberikan hal buruk, hal negatif kepada mereka karena ini adalah tradisi yang sudah turun-temurun. Padahal tanpa mereka sadari, tradisi mereka itulah yang menyebabkan sebuah penyakit yang mereka anggap sebagai penyakit sihir, yaitu penyakit kuru. Nah, mereka merasa dengan cara ritual tersebut, keluarga mereka yang sudah pergi akan kekal berada di antara mereka. Lalu, dari hasil investigasi nih ya, dan juga penelitian-penelitian lain, ternyata nggak cuma penyakit kuru yang dialami oleh warga suku Fore ini, tapi masih banyak penyakit lain yang disebabkan oleh ritual mengonsumsi keluarga mereka yang sudah wafat ini. Ketika mereka diberitahu nih geng, tentang ritual mereka tersebut menyebabkan penyakit, mereka justru selama ini tidak tahu. Mereka mengaku kayak hal ini nggak mungkin terjadi karena sudah turun-temurun, tetapi di saat itu mereka yang merasa bingung gitu. Mereka masih tetap berpegang teguh dengan kepercayaan leluhur mereka. Di saat itu, awal-awalnya mereka tetap menolak hal tersebut. Mereka tetap melanjutkan ritual mereka ini. Ketika dijelaskan dengan detail, mereka itu sebenarnya udah agak sedikit paham, ya tapi belum percaya gitu. Padahal sudah diberikan contoh. Mereka diberitahu kalau otak manusia itu tempat hinggapnya sebuah molekul berbahaya, yang mana kalau dikonsumsi, maka itu akan menyebabkan ya orang yang mengonsumsinya itu terkena penyakit dan meninggoy. Lalu diberikanlah contoh, ditanyakan kepada mereka, siapa nih yang mengonsumsi bagian otak? Nah, mereka menjawab itu untuk kalangan wanita yang terkadang mereka juga menyuapi anak-anak mereka, katanya gitu kan. Biasa tuh kayak ibu-ibu makan gitu ya, anaknya disuapin gitu. Di saat itulah diberikanlah bukti. Coba kalian lihat, orang-orang yang terkena penyakit kuru atau warga suku yang terkena penyakit kuru kebanyakan adalah wanita, dan hal itu benar-benar terbukti. Karena memang sumber penyakit kuru ini adalah benar-benar dari otak. Ya, kaum laki-laki juga ada yang memakan bagian otak. Terkadang mereka ingin nyicipin aja gitu. Tetapi yang rentan banget terkena penyakitnya adalah wanita, karena mereka yang jauh lebih banyak memakan bagian tersebut. Akhirnya, ketika masyarakat dari suku Fore ini mengetahui sumber dari penyakit tersebut, mereka perlahan-lahan mulai memberhentikan ritual memakan anggota keluarga mereka yang sudah meninggoy. Tidak mudah buat mereka untuk menghentikan tradisi tersebut karena memang sudah turun-temurun. Tetapi perlahan-lahan tradisi itu mulai hilang, walaupun masih ada ya 1-2 keluarga yang mencoba untuk menjaga tradisi itu. Tradisi ini mulai diberhentikan secara perlahan-lahan ya, gak keseluruhannya benar-benar berhenti, itu sekitar 50 tahun silam. Tapi kasus penyakit kuru sampai sekarang masih terus bermunculan, karena memang penyakit kuru ini membutuhkan berpuluh-puluh tahun untuk bisa hilang atau putus mata rantainya. Karena prion yang gue sebutkan tadi itu membutuhkan
membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menunjukkan efeknya juga. Salah seorang peneliti medis dari Carleton University Australia yang bernama Michael Alpers, dia melacak kasus kuru selama beberapa dekade. Katanya pengidap kuru yang terakhir kali meninggal itu ditemukan pada tahun 2009. Dan timnya terus-menerus melakukan pengawasan hingga tahun 2012 sampai pada akhirnya keberadaan penyakit kuru ini sudah jarang terdengar. Nah, itu dia geng, kebiasaan buruk yang dilakukan oleh suku Fore yang ada di Papua Nugini. Sebenarnya geng, kebiasaan-kebiasaan aneh yang tidak lazim sering sekali ditemukan di suku-suku yang ada di Papua Nugini. Selain suku Fore, itu masih ada suku lain lagi. Sekarang kita bahas untuk memperlengkap cerita salah satu suku yang bernama suku Kambri dari Papua Nugini yang juga melakukan kegiatan tidak lazim. Suku Kambri ini memiliki tradisi yang cukup aneh, yaitu kaum prianya suka menyayat bagian kulit mereka agar terlihat seperti buaya. Nah, memang buaya di suku ini sangat dihormati. Terkhusus bagi para pria, mereka sangat menyukai hewan buas yang satu ini. Saking hormatnya mereka terhadap buaya, mereka melakukan ritual dalam rangka untuk menghormati hewan tersebut dengan cara menyayat kulit mereka sampai memiliki sisik. Nah, ini agar terlihat mirip seperti buaya. Mereka mulai melakukan ritual ini ketika para pria itu sudah menginjak umur 11-30 tahun. Sebagai rasa hormat mereka terhadap buaya, mereka ini juga memiliki kepercayaan kalau mereka terlahir sebagai umat manusia yang berasal dari buaya dulunya. Jadi leluhur mereka itu adalah bangsa buaya yang akhirnya berevolusi menjadi manusia. Proses menyayat tubuh yang dilakukan oleh suku Kambri ini tidak sembarangan bisa dilakukan. Harus ada ritualnya dan yang boleh melakukan sayatan tersebut hanya kepala suku mereka. Dan ketika ritual menyayat kulit ini mereka lakukan, pasti bakal ada pesta atau perayaan berupa tarian serta doa-doa. Baru setelah itu kepala suku mereka memulai ritual tersebut. Panjang dari sayatan itu seukuran 2 cm, cukup panjang gitu ya, seginilah ukurannya. Agar menghilangkan rasa sakit ketika disayat, mereka sambil mengunyah dedaunan. Dedaunan tersebut bisa bikin halu, bisa membuat mereka kayak kebas gitu, tidak ada rasa. Ya kurang lebih kayak bius lah. Nah, sayatan-sayatan tersebutlah yang nantinya akan membengkak, akan menyisakan bekas yang mirip seperti sisik buaya. Jadi itu kurang lebih kalau orang-orang modern sekarang ya, secara bahasa medisnya itu disebut keloid gitu ya. Jadi kalau kita terkena sayatan atau mungkin bekas dijahit medis gitu ya oleh dokter, itu biasanya akan ada daging tumbuh. Nah, itu disebut dengan keloid. Orang-orang modern malah menghilangkan keloid. Keloid itu daging tumbuh yang harus diangkat supaya ya mempercantik atau memperindah visual dari kulit kita. Karena kalau udah ada keloid itu aneh kelihatannya. Tapi bagi orang-orang dari suku Kambri itu justru menjadi tradisi mereka agar bisa terlihat seperti buaya. Jadi semacam karya seni. Oke, kita ke suku yang selanjutnya, yaitu suku Sambia dari Papua Nugini. Kalau yang ini, mereka memiliki sebuah tradisi yang cukup menjijikan ya, yang dimana para prianya ketika sudah dewasa itu diwajibkan untuk mengikuti sebuah ritual meminum cairan ya kan, cairan dari kepala suku. Tapi di sini sumbernya berbeda-beda nih geng. Ada yang bilang juga meminum cairan dari orang yang lebih dulu dewasa. Ya bisa jadi kayak kakaknya atau sepupunya yang lebih tua. Nah, ritual ini wajib mereka lakukan ketika mereka menginjak umur 7 tahun bagi laki-laki. Dan biasanya cairan yang mereka minum adalah cairan dari laki-laki yang berumur 13-21 tahun. Nah, tujuannya adalah mereka percaya dengan melakukan ritual itu mereka akan semakin kuat dan pertumbuhan mereka akan semakin baik. Jadi kayak vitamin lah gitu. Dan pada awal ritualnya mereka ini akan dipisahkan dari keluarga mereka. Mereka tidak lagi tinggal dengan ayah dan ibu mereka. Mereka akan ditempatkan di sebuah gubuk yang isinya hanya laki-laki doang. Proses ritual ini mereka lakukan untuk menjauhi mereka dari nafsu terhadap perempuan. Dan mereka itu mempunyai kepercayaan bahwa para kaum perempuan sebelum sah menjadi pasangan atau istri mereka, perempuan ini dianggap sebagai tingu atau sebuah kekuatan yang mampu memanipulasi laki-laki. Ya sebenarnya benar sih, tapi kalau dalam bahasa masyarakat modern disebut dengan nafsu gitu ya, sakne gitu ya. Nah, mereka nyebutnya tuh tingu. Dan hal itu mereka convert atau mereka cerna sebagai sebuah manipulasi. Kalau kita mah kagak ya.
ya, langsung ke Oyo. Nggak canda geng. Bagi suku Sambia, Tingu yang berasal dari perempuan itu adalah sebuah kutukan ya, terkhusus bagi anak laki-laki. Dan kekuatan Tingu dari seorang perempuan dikatakan akan semakin kuat kekuatan gaibnya setelah perempuan tersebut mengalami menstruasi. Nah, mereka sangat percaya ya, Tingu yang dimiliki oleh kaum perempuan akan melemahkan Tingu yang ada di dalam diri anak laki-laki. Mereka menganggap Tingu yang dimiliki anak laki-laki akan layu dan kering ketika mereka lahir dan tumbuh dewasa. Nah, makanya satu-satunya cara untuk membangkitkan kembali Tingu di dalam diri laki-laki adalah dengan meminum cairan itu milik pria dewasa. Ritual ini juga nggak sembarangan dilakukan, geng. Jadi pada awalnya mereka harus melakukan sebuah upacara pertumpahan cairan merah, yang mana ini menjadi pembuka ritual kedewasaan bagi suku Sambia. Untuk melakukan ritual pertumpahan cairan merah ini, mereka akan meminta anak laki-laki dari suku Sambia yang mengikuti ritual harus menjalani penyedotan cairan merah dari hidung mereka dengan cara menusukkan kayu atau bambu runcing ke hidung mereka sampai cairan merah mengalir. Cairan merah yang mengalir dari hidung mereka ini dianggap sebagai Tingu yang menempel di jiwa laki-laki tersebut. Nah, begitu cairan merah sudah mengalir dan para tetua suku Sambia melihat cairan merah itu keluar, para laki-laki dewasa yang ada di dalam gubuk akan menangis bersama-sama. Setelah itu, barulah anak-anak yang mengikuti ritual ini akan dicambuk dan dipukuli dengan tujuan agar tubuh mereka semakin kuat dan mempersiapkan mereka untuk menjadi seorang prajurit tangguh. Nah, setelah ritual pertumpahan cairan merah ini dilakukan, barulah ritual yang menjijikan dilanjutkan, yaitu meminum cairan milik pria dewasa. Bagi anak laki-laki di suku tersebut yang tidak mau melakukan ritual atau ketakutan, maka mereka akan mendapatkan sanksi dari kepala suku, yang mana ini cukup kejam, sampai dengan bisa dihukum metong. Nah, jadi istilahnya daripada lo nggak mau ngikutin adat istiadat, lebih baik lo ya sekalian aja dikoitin gitu. Nah, nanti ketika mereka sudah beranjak dewasa di umur 13 tahun, gantian tuh mereka yang menjadi pelaksana untuk ritual generasi selanjutnya, dan cairan mereka pula yang nanti akan diminum oleh para generasi berikutnya. Lalu beranjak di umur 21 tahun, barulah mereka akan didekatkan dengan wanita. Di saat itu mereka akan disahkan, akan dijodohkan gitu ya, dengan para wanita yang sudah melewati siklus menstruasi pertama. Sebelum mereka dinikahkan, kan selama ini mereka selalu dipisahkan dari kaum perempuan gitu ya. Jadi akhirnya mereka ini semacam tidak terlatih memiliki nafsu atau yang disebut dengan Tingu tadi. Nah, ketika mereka sudah sah nanti, kepala sukulah yang akan mengajarkan mereka bagaimana cara untuk melakukan gitu-gitu. Dan para kepala suku ini juga akan mengajarkan bagaimana cara menahan nafsu terhadap perempuan ini atau Tingu tadi. Karena menurut mereka, apabila seorang laki-laki dari suku Sambia ini terlalu mengikuti dan terlena dengan perempuan karena dia nafsu gitu ya, hal ini bisa membuat laki-laki tersebut jatuh sakit dan bahkan parahnya bisa meninggoy. Nah, lalu mereka dikenalkanlah dengan sebuah ritual lain, yaitu setelah melakukan hubungan intim, mereka harus melakukan mandi lumpur demi membersihkan kotoran-kotoran yang berasal dari si perempuan. Nah, tapi mandi lumpurnya nggak sambil direkam di TikTok ya, geng. Beda. Nah, ritual kedewasaan ini nantinya akan berakhir ketika laki-laki tersebut menjadi seorang ayah. Nah, makna dari dewasa dan seorang pejuang dari suku Sambia itu adalah ketika para istri sah mereka berhasil melahirkan seorang anak sebagai generasi penerus di suku Sambia. Nah, jadi gitu geng, cerita dari suku-suku yang ada di Papua Nugini. Gimana? Kalian berminat untuk bergabung dengan salah satu suku? Mungkin salah satunya ada yang menarik buat kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.